pada kesempatan kali ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Bapak Ibu sekalian, ya, salam sehat, salam semangat selalu untuk kita semua. Alhamdulillah ya di pagi yang barokah ini, di hari yang penuh barokah, di hari Jumat. Ini kan hari Jumat, jadi pakai baju koko, pakai baju peci nih. Ya, lanjut khutbah kali ini ya. Amin. Eh, Alhamdulillah kita bisa bertatap maya kembali di pertemuan yang ke-8 ya ini ya. Pertemuan ke-8 setelah kemarin kita UTS ya. Sebelum kita masuk pada presentasi ya yang sudah disiapkan oleh para presenter dari 4 kelompok, saya akan menyampaikan terlebih dahulu evaluasi dari pembelajaran kita 6 kali pertemuan sebelumnya sama dengan UTS ya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, nanti boleh dikomentari ya Bapak Ibu sekalian, silakan dikomentari dari apa yang saya sampaikan terkait evaluasi pembelajaran kita ya. Yang pertama saya harapkan ketika saya menyampaikan materi ya di portal akademik, yaitu mohon dibaca baik dari bentuk jurnal, artikel yang sabit di jurnal ataupun yang lain ya, karena dari artikel atau pun yang lain ya, baik dalam bentuk modul ya yang saya sampaikan di materi itu tugas saya ambil dari situ. Dan saya harapkan Bapak Ibu untuk pengerjaan tugas dasarnya ke sana. Walaupun silakan saja Bapak untuk memperluas referensi, silakan merujuk kepada referensi atau bahan yang lain, silakan, tidak masalah ya. Namun alangkah baiknya dibaca sehingga dalam hal pengerjaan tugas tidak kemana-mana. Nah itu yang pertama. Saya lihat ini, oh soalnya apa, jawabnya apa ya, banyak yang seperti itu. Padahal di materi ada, di materi yang saya sampaikan itu ada. Yang kedua berarti saya berkesimpulan bahwa teman-teman mahasiswa atau Bapak Ibu sekalian itu kemungkinan besar tidak membaca materi yang disampaikan. Kemudian yang kedua, ketepatan waktu dalam pengerjaan tugas. Ya, ini masih menjadi ya sedikit masalah. Ya padahal saya sudah beri rentang waktu maksimal. Saya sesuai dengan arahan Kaprodi Pak Dr. Ali ya, Kaprodi dari PJJ PAI ya, Cirebon ya, beliau mengarahkan waktu kami ya para tutor diberikan pelatihan ya, itu maksimal pemberian tugas itu waktunya 4 hari. Saya berikan langsung waktu maksimal ya, sengaja saya berikan itu, ternyata masih ada yang molor juga. Nah, berarti kemungkinan ketika saya menyampaikan materi sekaligus tugas di hari Jumat ini itu tidak langsung dikerjakan. Sebaiknya memang langsung dikerjakan Bapak Ibu. Karena kalau ditunda-tunda itu pasti molor. Nah, pasti molor dan eh, saya tidak bisa memasukkan tugas Bapak Ibu ke portal. Sedangkan pihak kampus minta itu seluruh aktivitas itu ada di portal, termasuk pengumpulan tugas ya. Jadi memang mekanisme seperti itu harus melalui portal, tidak melalui email, tidak melalui WA dan seterusnya. Adapun ya masih di sana sini ada juga tuh yang ketinggalan lalu kirim via WA, kirim via email, yaitu bagian dari kebijaksanaan saja. Ya diharapkan semuanya melalui portal. Ya entah itu diskusi ataupun yang memang belum kita jalankan saat ini diskusi ya. Silakan Bapak Ibu jika ingin mengajukan pertanyaan tentang pembelajaran ataupun yang lain bisa diajukan di diskusi online yang ada di portal. Begitu ya. Itu yang kedua. Jadi ya saya mohon untuk tugas ini lebih disiplin lagi. Ya, sesuai dengan timingnya yang diberikan. Ya, jangan molor-molor. Ya, kalau bisa ketika hari Jumat kita pertemuan, ada materi disampaikan, langsung dibaca, langsung saat itu juga dikerjakan tugasnya. Ya, sesuai dengan jamnya 2 jam. Ya, kalau belum selesai juga ya nggak apa-apa lah, molor sedikit begitu ya. Karena kalau ditunda-tunda ya akhirnya tidak dikerjakan, bablas, bahkan keluar dari timing atau waktu yang sudah diberikan. Itu yang kedua. Yang ketiga,
eh, ada kemarin ya di UTS saya lupa ini di kelas ini atau di kelas satu lagi ya, itu ada yang mengerjakan di luar waktunya. Ya, ini mohon maaf ya. Mau nggak mau kemarin saya sempat upgrade itu. Saya sempat hapus dulu di kelas ini atau kelas satu lagi saya lupa ini ya. Itu di upgrade akhirnya yang lain menjadi imbasnya. Ya, karena nggak bisa Pak. Udah waktu sudah habis, itu harus di reset ulang. Ya, di reset berarti hilang semua itu data yang sudah dimasukkan. Jadi saya harapkan ini kemarin UTS jadi pembelajaran, di UAS nanti tidak lagi ada seperti itu. Ya, kemarin kan sudah la yudroku kullu, la yudroku kullu. Ya, kalau bisa puas, kalau memang ya, jangan sampai kita menunggu 100%, waktunya sudah habis. Ya, akhirnya kita malah tidak kirim sama sekali. Ya, untuk UAS. Ya, karena UAS ini nilai bobotnya lebih tertinggi ya ketimbang UTS maupun tugas. Gitu ya, ketimbang UTS maupun tugas. Jadi saya harapkan nanti kepada Bapak Ibu semua ya teman-teman mahasiswa agar lebih memperhatikan lagi waktu yang diberikan. Kemarin UTS 2 jam cukup nggak itu? Halo? Terlalu sempit, Pak. Terlalu sempit. Iya. Kemarin itu sampai oyak-oyakan di grup. Wah, ini teman-teman pada kemana? Di Japri, di telepon. Gitu. Terkendala sinyal juga. Kan repot, Pak. Yang lain 2-3 hari, Pak. Ya, apa? ada. Mata kuliah yang lain bisa 2-3 hari, Pak. UTS UASnya 2-3 hari. Iya, Pak. Ya, mata kuliah yang lain iya, Pak. Itu saya khawatir seperti tugas juga, walaupun diberi waktu 4 hari molor juga. Maka ya betul juga sih Pak. Kan 3 jam. Saya tambah waktunya 3 jam. Agak lemot. Muridnya agak lemot. Membuat soal UTS UAS dari soal tugas. Ya mungkin beda sedikit lah bahasanya ya. Jadi itu saja kok Pak. Jadi ya, kalau Bapak tugasnya kerjakan sendiri, yang memang itu dikerjakan ya itu pasti ingat dengan apa yang diberikan saja. Ya, jadi saya mohon nanti untuk UAS karena itu penilaian terakhir dan juga lebih diperhatikan lagi ya, timingnya juga, dan juga ada lagi yang salah kirim. Hanya mengirim soalnya. Bapak Ibu mohon maaf ya, seluruh tugas yang Bapak Ibu sampaikan di portal akademik itu saya tidak hanya sekedar menilai, saya cek seluruhnya, saya baca satu persatu, ya. Bahkan saya sering melihat ya, memperhatikan, melihat, menyaksikan bahwa antara jawaban satu mahasiswa dengan jawaban yang lain ini sama persis, bahkan titik komanya sama. Nah, itu apa itu Pak? Betul membaca, jadi jangan jenius itu Pak, jenius. Ya, kirim aja soalnya dan soalnya yang dikirim. Mungkin dipikirnya saya hanya melihat oh ini udah ngirim, saya nilai enggak. Saya membaca seluruh isi jawaban dari Bapak Ibu semua. Dan saya 80. Nilai terendah 80, tertingginya bisa sampai 95. Tidak mungkin 100 saya berikan nilai. Itu 95 ada beberapa mahasiswa yang saya nilai sampai 95. Ya, saya mohon sekali lagi kepada Bapak Ibu semua ya lebih diperhatikan lagi nanti untuk tugas dan materi yang diberikan serta Bangun, Vin. Ya. Halo. Suara saya oke? Kenapa? Suaranya Pak dosen kurang keras dikit. Iya. Suara nggak ada Pak. Sepertinya kurang keras suaranya. Suaranya. Ya, jadi poin-poin yang ingin saya sampaikan terkait evaluasi pembelajaran kita ya, 6 pertemuan sebelumnya ditambah dengan UTS ya. Yang pertama tadi terkait
materi ya, materi yang diberikan di setiap pertemuan itu mohon dibaca. Yang kedua, tugas yang saya berikan itu bersumber dari materi. Pasti ada jawabannya di materi. Ya, dan saya minta ketika Bapak-bapak menjawab ya soal yang diberikan, tugas yang diberikan itu landasan teorinya ada di materi, tinggal Bapak kembangkan untuk persepsi Bapak-bapak sendiri ya. Kesimpulan dari Bapak-bapak sendiri terkait teori yang ada di dalam materi. Ya, itu. Yang kedua tadi terkait tugas, lalu juga timing ya, pengerjaan tugas mohon diperhatikan. Ya, tidak mengerjakan tugas di luar waktunya, ya, sampaikan tugas di portal akademik, tidak melalui WA ataupun email dan lain sebagainya. Ya, karena itu sudah menjadi peraturan ya, kebijakan dari pihak kampus seperti itu. Dan yang terakhir untuk kemarin UTS ada kasus ya, mahasiswa hanya mengirim soal. Mungkin ya saya kalau punya perasaan suudzon, ini mungkin mahasiswa menyangka saya tidak membaca, saya hanya langsung nilai-nilai saja, padahal saya setiap tugas yang Bapak sampaikan, jawaban tugas yang Bapak sampaikan di portal akademik itu semuanya saya baca. Bahkan siapakah dia? Antara satu mahasiswa dengan itu ada yang betul sama, bahkan titik dan komanya sama. Nah, pun tetap saya beri nilai sesuai dengan porsinya. Ya, nah itu. Nah, oleh sebab itu ini sebagai warning ya, nanti saat dalam pembelajaran selanjutnya mohon lebih diperhatikan untuk timing pengerjaan tugas, materi yang diberikan, dan juga UAS ya, pengerjaan UAS mohon untuk lebih diperhatikan lagi. Soalnya ada yang disampaikan di materi, bahkan yang saya berikan pada saat tugas, soalnya ada. Saya tidak keluar dari itu ya, karena memang arahan dari Kaprodi seperti itu ya. Mohon buat soal tugas, buat soal UTS dan UAS sesuai dengan RPS, sesuai dengan materi yang diberikan gitu ya. Ya, jadi kenapa sih nilainya kok yang satu tinggi banget ya, yang satu ada juga ya nilainya 80 aja. Nah, saya minta ketika Bapak Ibu semua ya, ini ada juga beberapa ya yang menanyakan soal nilai pada saya ya, bagaimana sih kriteria penilaian Bapak. Nah, jadi kriteria penilaian yang saya berikan, yang pertama saya inginkan Bapak Ibu semua ketika menjawab pertanyaan di soal tugas ya, itu dasarkan seluruh pendapat Bapak Ibu ya dengan teori yang ada di materi, ataupun boleh juga Bapak Ibu mengambil referensi dari sumber lain yang otoritatif ya. Sekali lagi, sumber lain yang otoritatif boleh silakan ya, yang penting dicantumkan ya siapa itu namanya, referensi buku atau jurnal dan sebagainya, begitu ya Bapak Ibu. Jadi setiap menjawab usahakan ada teori yang mendasari jawaban kita. Jadi ketika saya memberikan pertanyaan bagaimana pendapat Anda, bagaimana pemahaman Anda, itu artinya Anda harus Bapak Ibu harus landasi dengan teori ya, ataupun konsep-konsep yang sudah dibangun oleh para ulama ataupun para pakar sebelumnya, begitu ya. Ya, saya kira itu terkait evaluasi pembelajaran kita ya untuk 6 pertemuan sebelumnya sekaligus UTS ya. Nanti insya Allah untuk, karena tadi saya ada masukan ya, jadi terima kasih atas masukannya. Memang untuk UTS kemarin mungkin terlalu cepat, saya akan tambah besok mungkin 4 jam waktunya ya untuk UAS. Insya Allah soalnya tidak sulit, yang ada di materi yang ada pada soal tugas. Itu aja. Ya, silakan. Silakan kalau ada yang ingin mengomentari apa yang saya sampaikan, silakan. Bapak Ibu, silakan. Halo. Terima kasih Pak dosen. Ya. Baik, silakan. Mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 8.30, untuk presenter saya mohon untuk moderator untuk mengarahkan jalannya presentasi pada pagi hari ini. Disiapkan moderator siapa?
Halo? Untuk Halo? moderator biasanya langsung diberikan kepada pemateri kelompoknya masing-masing, Pak dosen. Boleh, silakan, silakan, silakan. Oke, jadi kelompok satu nanti Usul, Pak. Usul. moderatornya siapa, kelompok dua dan selanjutnya seperti itu. Ya, Usul, Pak. silakan, silakan. Silakan dimulai. Usul, Pak. Ya, Pak Bagaimana Yasin. jika moderator itu diambil dari yang selain kelompok, jadi pemateri bisa full ikut dalam Ya, memang saya seperti itu. Saya ingin seperti itu di luar dari yang apa namanya kelompok, ya. Silakan. Yang mau jadi volunteer, ya relawan untuk Jadi MC, jadi moderator, silakan. untuk kelompok satu siapa? Disiapkan saja dulu PowerPoint-nya. Kelompok satu di gawang Farid F ya. Sepertinya kalau PPT-nya kami belum ada nih Pak. Kemarin ya Mas, mohon maaf sebelumnya. Ya. Yang ada makalah ini yang sudah kami ke Pak Fakiuddin kalau nggak salah. Gimana Pak Yusuf Yasin? Ini tadi ada teman kita Pak Farid. Memang waktunya sangat mepet, jadi membuat cepat mungkin. Oh ada. Alhamdulillah. Nggih. Kalau begitu ditampilkan aja Pak Yasin untuk PPT-nya kelompok satu. Baik, Moderator Pak. siapa? Ada Pak. Udah matiin Kak Opelnya, tak nggak panelnya. Lawan soal Jumatan. Pak Nailul. Yang tugas kabel saya. Pak Nailul. Pak Nailul, co-hostnya. Ya, ya Pak. Co-host kelompok satu Pak, 1, 2, 3 dan 4. Pak Sudah, Yasin. co-host kelompok satu sudah saya jadikan co-host. Oh, oke, monggo langsung Minta tolong Pak Nailul, Lenovo masukkan jadi co-host. Lenovo, mana Lenovo ini? Lenovo, ini Lenovo. Oh ya, Lenovo. Lenovo. Oppo Lenovo. Laptop baru, laptop baru. Laptop baru. Oh, masih belum dikenali di Ya, sini. belum dikenali. Baru kemarin. Harusnya iya, Lenovo-nya beri nama baru, diakipoi juga itu. Rukoan Pak, bukan Akiko itu. Ayo dimulai Mas Lenovo. Penasaran sopo Lenovo e? 3 ayat Al-Qur'an, 3 surat Al-Qur'an. Ya sih Lenovo. Mudah-mudahan bukan Yai Umri nih. Itu nama tambahan Muhammad Yasin Yusuf Lenovo. Oh, papat jenenge berarti. Iya, lagi di bengi bancaan kok. Oh. Mohon maaf Pak. Ayo Pak Yasin, dimulai Pak Yasin. Belum pernah buka. Bagi Pernah buka Pak Yasin. caranya ini Pak. Malam nggak buka ya? Biasa laptop anyar masih grogi. Takut lecet. Dusnya dibuka dulu Pak, plastiknya dibuka. Apa masih buka segel ini? Masih belajar Pak. Pak Yasin. Mantap ini Pak Yasin ini. IT-nya sudah jauh. Ayo dimulai setelah ngajar.
Pak Abu jangan lambat lagi ya. Aduh, saya ini luar biasa. Numpang itu isinya apa, Pak? Mencurigakan kayaknya itu. Nah, itu yang Numpang hidup. Oh, kalau bahasa numpang-numpang biasanya linknya banyak itu. Gas. Ayo numpang, Pak Umri. Oh, belum dibuka Pak Yasin. Silakan, ayo silakan. kok enggak Mas? Kenapa Share Pak dokumennya, Yasin? Pak. Share dokumennya. Ya, Kene di-share. Dek, kene. Di- Kalem. Kasihan Pak Yasin nanti bro. grogi maksimal ya Pak. Masih belajar ini Pak, belum bisa Kasihan masuk. grogi dong. Kok nggak tampil ya Pak? Share ulang, Pak. File yang muncul. Mohon maaf Pak, nggak bisa muncul ini Anu Pak. Pak, ini sampean tutup dulu ya sharingnya ini, sampean buka filenya, nanti sampean share yang sudah file Buka di presentasinya. luar, jangan buka di dalam. Oh, iya. Yang ini ditutup dulu sharingnya. Di off kan dulu. Ntar takut ketahuan kalau ada apanya itu. Kalau udah ditutup. Saya masih curiga sama numpang itu, takutnya sisa-sisa orang-orang dulu kan sudah itu Pak. Di dalam folder, nyangkut sampai 100 folder ngono itu. Pak Farid yang presentasi. Ya atau Iya. Pak Farid aja, soalnya ini. Pak Farid Dikirim. sudah saya jadikan co-host. Iya, dikirim aja dulu Pak ke saya itu PPT-nya. Ngapunten, Ya. saya belum. Baik, Pak. Kalau nggak siap, kelompok 4 siap. Kelompok 4 yang mana Pak? Bu Nur Hasanah itu Oh sebagai gitu. moderator. Yang moderator apa yang ngerjain tugasnya? Ini kelompok 4 yang Bu Gubernur Hasanah. Oh gubernur. Glowing. Ratu. Oh Ratu Glowing. Ya. Ratu Alimah. Ratu Glowing. Ya. Pujangga Banten. Baik Pak Farid, sudah saya kirim ke grup kelompok. Ini ya, sudah betul, sudah tampil itu, tampak. Oh iya betul. Oke. Silahkan yang bertanya, silahkan. Bacakan dulu tuh Pak, masa langsung bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teman-teman semuanya, mohon maaf ini ada keterlambatan dan juga mohon maaf jika nanti apa yang kami sampaikan dari kelompok 1 kurang memuaskan panjenengan semua, karena kami bukan pemuas. Jadi sekali lagi mohon maaf. Begini, untuk kelompok 1 akan menyampaikan usul fikih dari perspektif kontemporer. Di sini yang akan kami bahas adalah masalah objek kajian ilmu fikih, usul fikih, dan juga pengertian-pengertian. Yang pertama,
sebagai pengantar untuk usul fikih, yaitu usul fikih mengacu pada prinsip dan metodologi yang digunakan dalam mengambil keputusan hukum Islam. Usul fikih juga memberikan kerangka untuk memahami sumber-sumber hukum Islam dan penafsirannya. Usul fikih itu mempunyai peran yang sangat penting dalam membimbing para ahli hukum untuk menyimpulkan hukum baru dari sumber-sumber utama hukum Islam. Dan diharapkan dengan mempelajari usul fikih, seseorang bisa memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang sistem hukum Islam. Selanjutnya, untuk perkembangan sejarah, mungkin monggo Pak Muhammad Yasin mungkin yang bisa dulu. Yang kedua, kita berbagi. Baik Pak, terima kasih. Perkembangan sejarah usul fikih. Usul fikih muncul sebagai suatu disiplin ilmu pada abad-abad awal Islam. Ulama seperti Abu Hanifah, Malik bin Anas, dan Syafi'i memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangannya. Seiring berjalannya waktu, muncul berbagai aliran pemikiran yang memiliki pendekatan berbeda-beda terhadap usul fikih. Yang terakhir, memahami perkembangan sejarah membantu dalam memahami berbagai metodologi yang digunakan. Baik, mungkin Bu ya, bisa dilanjutkan. Silakan Bu Ika. Oke, cari menunggu. Kita lanjutkan teman-teman. Mohon maaf, sumber hukum Islam ya kita ketahui sumber hukum Islam ada 3. Yang pertama yaitu Al-Quran sebagai sumber hukum utama dari agama kita. Selanjutnya adalah Sunnah sebagai sumber hukum Islam yang kedua, yaitu hadis dan juga sunnah-sunnah Nabi yang lain. Yang ketiga adalah sumber hukum Islam ijma yang menjadi sumber hukum Islam yang ketiga. Kemudian ada tambahan yang mungkin bisa menjadi untuk memahami karena hukum-hukum yang terbaru saat ini, sehingga ada yang disebut dengan qiyas, juga ada maslahah mursalah dan juga yang lain-lain. Selanjutnya untuk metode penafsiran dan metode interpretasi, yaitu ada metode penafsiran yang berbeda seperti ijtihad dan taklid digunakan juga dalam usul fikih. Ijtihad melibatkan penalaran independen dan menentukan keputusan hukum dari sumber. Taklid di sisi lain melibatkan mengikuti keputusan ulama yang sudah memahami. Dan memahami metode-metode ini membantu dalam menavigasi kompleksitas dalam memperoleh keputusan hukum. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada yang perlu ditambahkan dari teman-teman dan kami sangat berharap masukannya. Monggo. Baik, terima kasih kepada pemakalah. Ini sudah segini aja yang disampaikan. Mungkin nih Pak, kalau untuk PPT-nya ngapunten, mohon maaf. Ada lagi? Sudah cukup? Iya, cukup. Ya, mohon maaf yang lain yang tidak ya ingin ada yang disampaikan, mohon dimundur terlebih dahulu agar suara tidak mengganggu. Ya, ya baik. Sedikit saya ingin menyampaikan ya apa yang diberikan oleh pertama ini, ya, yang salah satunya ada Pak Farid ya. Okay. Ya. Begini, untuk makalah yang dibuat, ini yang pertama saya sudah cek makalahnya, ini tidak ada abstraknya. Oh iya. Awal saya sudah sampaikan bahwa ya unsur-unsur yang ada di makalah ya, yang pertama harus ada abstrak, kedua ada latar belakang atau pendahuluan, lalu pembahasan, dan terakhir penutup berupa kesimpulan, berupa saran dan kesimpulan. Nah ini untuk makalah yang pertama saya lihat ya
di makalah yang sudah disampaikan ke saya itu tidak abstrak. Padahal saya sampaikan di awal bahwa abstrak itu sangat penting ya bagi pembaca agar pembaca tahu apa sih yang dibahas oleh pemakalah. Abstrak itu isinya 3. Pertama tentang tujuan dari penulisan makalah. Kedua tentang ini mohon dicatat nanti perbaiki. Tujuan metode penelitian ya tulisan yang Bapak karena Bapak kajian sulfik sudah tulis saja metode. Mohon maaf Pak, terputus, kurang dengar. Terputus Pak suaranya. Mohon maaf, diulangi lagi. Ya, saya ulangi ya. Ini setelah saya cek untuk makalah yang disampaikan oleh kelompok pertama, ini pertama tidak ada abstraknya. Ya, abstrak itu penting ya, dan saya mohon juga untuk kepada seluruh ya teman-teman mahasiswa agar menulis makalah yang disampaikan itu mengikuti format artikel yang ada di jurnal yang sudah sering saya sampaikan dalam materi-materi yang saya berikan. Seperti itu pola penulisan makalahnya. Jadi kalau boleh ya dengan dosen lain berbeda, kalau saya inginkan seperti itu. Ya. Jadi cukup, tidak perlu itu ada kata pengantar, nggak perlu itu ada tujuan, rumusan, ya. Jadi abstrak, pendahuluan, latar belakang, lalu juga pembahasan, lalu penutup kesimpulan. Ya kasaran boleh ditambahkan. Ya. Jadi ini tidak ada abstraknya. Ini ya mohon nanti ditambahkan ya diperbaiki ya ini untuk keperluan pribadi saja untuk penilaian ini sudah saya langsung nilai ya untuk makalahnya. Kemudian juga ya perlu diperhatikan dalam kita menulis karya ilmiah salah satunya adalah makalah ini itu kita perlu memberikan ya kalimat ataupun satu paragraf penghubung ya paragraf penghubung atau kalimat penghubung antara satu pembahasan dengan pembahasan berikutnya misalnya antara latar belakang dengan pembahasan ya jangan seolah-olah dalam menulis itu jangan seolah antara latar belakang sendiri berdiri sendiri pembahasan berdiri sendiri antara penutup berdiri sendiri ya jadi harus dikaitkan misalnya di ujung tulisan teman-teman semua ya dalam makalah ya misalnya dalam latar belakang ya jelaskan misalnya tadi ya tentang sumber-sumber hukum Islam ya sumber-sumber hukum Islam misalnya berdasarkan uraian pada latar belakang ini ya penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang sumber-sumber hukum Islam sehingga kita semua bisa memahami apa yang menjadi dasar dari sumber-sumber hukum Islam yang ada misalnya begitu ya oleh sebab itu kita akan sama-sama membahas tentang materi-materi yang berkaitan yang ada relevansinya dengan sumber-sumber hukum Islam jadi ada satu paragraf atau langsung ya itu yang menghubungkan antara pembahasan sebelumnya dengan pembahasan setelahnya begitu dalam hal kaitan penulisan makalah ya ini saya lihat tidak ada ya untuk makalah kelompok satu ini ya. Ya, nanti tidak demikian Pak. Jadi yang harus kami lakukan adalah memperbaiki dan mengumpulkan ya baik kembali. Untuk membuat kembali itu nanti akan dalam poin untuk penilaian UAS ya saya akan itu berkontribusi untuk membantu penilaian UAS jadi untuk nanti perbaikan itu adalah dikumpulkan melalui koordinator terkumpul semua ya tidak satu persatu kirim ke saya tidak tapi langsung kirim semua satu bundel ya seluruh mahasiswa melalui koordinator kelas
Ya, jadi diperbaiki, digabung semuanya di dalam bentuk PDF, kirim ke email saya ke saya di kelas untuk ya. Jadi Siap, Pak. kirimnya Siap, insya Allah. Ya, alhamdulillah di kelas ini juga sudah ada pengumpulan yang untuk satu bundle sama Pak Nailul dibuatkan Google Form untuk pengumpulannya itu, Pak. Ya, nanti akan kami masukkan lagi ke situ untuk perbaikannya. Insya Allah begitu. Tambahannya lagi untuk satu ini ya, sebelum nanti dilempar ke floor untuk mengajukan pertanyaan ataupun komentar, ini tadi terkait apa namanya jadi referensi mau ditambahkan dan masukkan jurnal, silahkan ya, kita jurnal, karena jurnal itu adalah penelitian terakhir ya, penelitian paling mutakhir, paling terbaru tentang perkembangan usul fiqh mengenai apa namanya topik yang Bapak Ibu sedang bahas ya, tentang hukum Islam gitu ya. Baik, boleh bertanya Pak dosen. Silakan kepada pemakalah pertanyaan. Ya silakan, tadi yang ingin mengajukan pertanyaan silakan. Terima kasih Pak dosen. Mohon maaf sebelumnya. Kita membuat makalah itu kan pernah kita pelajarin di bahasa Indonesia waktu semester pertama itu. Kalau struktur makalah itu sepertinya nggak ada abstraksi Pak dosen. Sedangkan kita kemarin karena terburu-buru akhirnya kelompok 1 dan sampai kelompok 4 itu membuat tidak ada abstraksinya. Karena menurut kami struktur makalah itu ya terdiri dari halaman, judul, cover ya kan, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan. Jadi yang pernah kita pelajari sama dosen bahasa Indonesia itu kalau makalah itu nggak ada abstraksi. Gimana Pak dosen? Karena kita udah membuatnya itu kelompok 1 sampai kelompok 4. Ya, terima kasih. Untuk kelompok 4. Tidak masalah untuk yang sudah dikirimkan ke saya, nanti untuk perbaikan. Ya, untuk perbaikan di terakhir sebelum UAS dikumpulkan ke koordinator. Ini kenapa saya memakai format untuk pembuatan makalah seperti format artikel yang dipublish di jurnal. Ya, ini sekali lagi saya ingin membiasakan Bapak Ibu semua, teman-teman mahasiswa, untuk menulis artikel yang sesuai dengan format yang ada di jurnal. Ya, nanti Bapak-bapak kalau searching ya download jurnal pasti formatnya ada abstrak. Ya, itu format standar dalam penulisan karya ilmiah. Kalau penulisan makalah ya memang mungkin cukup dengan apa yang Bapak sampaikan ke saya, ya tapi saya tidak inginkan itu. Ya, yang saya inginkan adalah untuk silakan untuk secara teori di pelajaran bahasa Indonesia di mata kuliah bahasa Indonesia seperti itu. Namun saya mengajak teman-teman semua mahasiswa untuk bagaimana kita menulis sesuai dengan format jurnal. Ya, format jurnal baik yang terindeks maupun yang tidak terindeks Sinta. Ya, ini makanya juga kalau tidak salah saya di awal juga dulu memberikan tugas untuk mendownload jurnal artikel ya Bapak Ibu ya, bener nggak Pak koordinator ini? Ya, maksud saya itu, tapi abstrak itu Pak umum tentang tulisan kita, ya. Jadi saya untuk membaca makalah teman-teman semua tidak perlu baca semuanya, cukup baca abstraknya. Ya, apa sih tujuannya, apa sih metodenya, bagaimana cara penulisannya, dan juga terakhir apa hasil atau temuan ataupun kesimpulan yang Bapak Ibu dapatkan. Itu ya. Jadi ya terima kasih atas tadi ya komentarnya bahwa memang Bapak Ibu sudah menulis makalah sesuai dengan teori yang Bapak dapat dari mata kuliah bahasa Indonesia. Namun sekali lagi yang saya kehendaki adalah format penulisan makalah yang seperti yang ada pada artikel yang dipublish di jurnal, yaitu ada abstrak, ada pendahuluan atau latar belakang, ya, lalu pembahasan, dan terakhir penutup berupa kesimpulan. Ya.
dipahami ya. Jadi untuk yang apa disampaikan di mata boleh silakan, tapi untuk mata kuliah usul fiqh dengan saya seperti itu. Begitu Pak. Untuk yang sudah disampaikan nggak masalah. Nanti untuk perbaikan mohon diperbaiki sesuai dengan arahan. Kalau untuk kelompok lain Pak yang belum gimana? Yang belum ngirim harus seperti itu. Yang belum kirim sesuaikan. Yang belum kirim sesuaikan dengan format yang disampaikan. Kalau yang Bapak tulis itu memang format skripsi. Ya, format skripsi ya, format masalah untuk penulisan seperti skripsi, ada kata pengantar ya dan seterusnya, ada tujuan, rumusan masalah ya. Sebenarnya tujuan dan rumusan masalah itu tertera dalam abstrak ya, harus tertera dalam abstrak gitu ya. Baik, saya kira itu. Terima kasih Pak Abud atas komentarnya. Silakan yang lain. Pak dosen mau nanya. Halo. Ya, oke ada suaranya. Putus-putus. Dimunculkan fotonya, dimunculkan gambarnya. Pak dosen, jadi kalau makalah usul fikih ini tidak usah rumusan masalah ya Pak, cukup abstrak itu. Ya, terima kasih Saudara Bapak Ilham ya. Terima kasih Bapak Ilham atas pertanyaannya. Jadi memang betul untuk di mata kuliah usul fikih ini ya, untuk penulisan makalah itu disesuaikan dengan format artikel yang disubmit di jurnal itu adalah abstrak. Jadi untuk perumusan masalah ya, lalu juga tujuan itu kan semuanya ada di abstrak, munculkan di abstrak. Jadi formatnya nggak lagi melalui pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah dan juga tujuan penulisan makalah ya, tujuan untuk menganalisis, tujuan untuk mengetahui ya, langsung saja dimunculkan di abstrak. Kan di abstrak itu isinya tadi tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengelaborasi, mendeskripsikan ya, mengelaborasi, mengkaji lebih jauh, menggali lebih jauh tentang misalnya sumber-sumber hukum Islam dan seterusnya ya, itu ya. Jadi kalau yang memang belum mengumpulkan, saya harapkan nanti sesuaikan dengan format yang tadi saya sampaikan. Siapa dosen, siap Ya, revisi. namun kalau yang sudah ya, siap revisi Pak. baik, terima kasih Pak Ilham. Yang lain ada lagi? Mau penjelasan untuk yang tadi Pak dosen masalah referensi dan Ya. apa tadi ya, mohon penjelasannya lagi. Halo? Iya, untuk Terkait referensi makalah ya, isi dari makalah. Tadi Bapak sampaikan tentang metode penafsiran Pak ya, di PowerPoint ya. Coba bisa dimunculkan lagi PowerPoint-nya tadi. Tadi Bapak ada singgung soal metode penafsiran, itu ada, saya dengar tadi, saya lihat tadi ada taklid, ada apa itu satu lagi ya? Metode penafsiran ada ijtihad, metode penafsiran yang berbeda seperti ijtihad dan taklid digunakan dalam usul fikih. Ini maksudnya apa Pak? Metode penafsiran apa ini Pak? Ya, mungkin saya sedikit menambahkan ya dari apa yang disampaikan tadi pemakalah. Ya, jadi memang sumber hukum Islam ya itu terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Ya, ini pun para ulama ya terjadi ikhtilaf ya. Sekunder
beberapa metodologi ya. Al-Quran dan hadis dikatakan ulama sepakat ini sebagai sumber hukum primer ya, bahwa memang hukum Islam itu bisa digali dan dimunculkan ya itu dari Al-Quran dan hadis ya. Sedangkan untuk sumber hukum yang sekunder ya ada ijtihad, ada maaf yang bersumber dari akal ya, akal atau nalar manusia berupa ijma ulama, qiyas ya, lalu juga huruf, maslahah mursalah, dan yang lainnya istihsan ya, apa namanya qaul, pendapat orang Madinah, ahli Madinah dan seterusnya ya. Itu para pakar usul fikih mengatakan itu ada yang menganggapnya sebagai sebuah metodologi untuk menggali hukum ya, namun juga ada yang dijadikan sebagai sumber, karena kalau itu sudah dihasilkan bisa kita katakan sebagai sumber. Tapi kalau dalam tahapan proses pencarian berarti itu dikatakan sebagai apa namanya metodologi. Begitu ya Bapak Ibu? Bisa dipahami ya? Jadi sumber hukum yang sekunder tadi ya, entah itu ijma, qiyas dan seterusnya, wa ala alihi washabi ajmain ya. Ya itu kalau ya memang sudah dihasilkan oleh ulama ya, dalam itu berarti disebut sebagai sumber ya, yang boleh jadi sumber-sumber ini bisa berbeda antara satu dengan yang lain ya, antara satu ulama dengan ulama yang lain, antara satu kawasan negara dengan negara yang lain bisa jadi berbeda ya. Sedangkan untuk yang apa namanya sedangkan untuk apa namanya yang memang ulama ya hari ini misalnya ya, ulama hari ini menggunakan metodologi qiyas untuk menghasilkan sebuah hukum ya, itu berarti masih dalam proses, berarti itu dianggap sebagai sebuah metodologi dalam istinbat hukum, dalam elaborasi atau penggalian hukum. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi posisi untuk sumber primer itu bisa dua, bisa sebagai sumber, bisa juga sebagai metodologi. Ya, silakan ada yang ingin komentar atau menambahkan, silakan. Ingin bertanya kepada atau ingin bertanya kepada pemakalah silakan juga, karena pemakalah belum ditanya nih. Mungkin lanjut ke kelompok 2. Gimana? Bisa dilanjut mungkin ke kelompok 2. Mungkin cukup dari kami, dari kelompok 1. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kelompok 2. Kelompok 2. Kok cepat banget langsung ke kelompok 2 aja. Kelompok 2 itu kelompok kita ya Pak Said ya? Beda Pak, itu kelompok 2 filsafat itu. Oh, kelompoknya Pak Abud kan. Kelompok 2 kelompoknya Pak
Abud sama saya, Pak. Ya, Pak Abud. Silakan Bu, silakan ya. Monggo Pak Saihu jadikan co-host. Ya, siap. Bos, itu siapa Bos. tuh tapi Bu Mida atau yang saya? Sudah kirim ke Pak Nailul, Pak Abud. Sudah minta tolong ke Pak Nailul tadi. Pak Abud mau share share screen? Ini satu pertemuan berapa pemakalah ini? 4 kelompok. Sampai jam berapa Pak Nailul? Ya, ini Maaf ini baru masuk laptop barusan dari HP pindah ini ke ya. Sampai selesai ya Said, nggak usah tanya jam. waktunya 5 menit ya. Siap. Oh iya. Faris. Bentar. Ini Pak Abud yang dijadikan co-host yang mau share screen. Oh. Pak Nailul. Kenapa? Atau sama Pak Nailul atau saya? Ya, Pak Abud aja toh. Pak Abud itu mau representasi apa mau kirim jawaban? Mungkin begini Pak Nailul, seperti saya tadi, Pak Abud mau presentasi tapi nggak bisa menampilkan, jadi bisa dikirim ke Pak Nailul. Saya udah dijadikan host ini. Sudah bisa. Ini sudah tampil. Udah ini ya? Ya, udah. Ya, mohon maaf. Silakan nih yang kedua siapa nih? Ini saya Pak. Atau kalau Bu Ai Siti ada? Mau nggak? Bu Siti ada tampil. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya sampaikan ini terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan waktu dan kepada teman-teman sekalian. Terima kasih dan mohon maaf ini atas keterlambatan di minggu kemarin. Saya ini mohon maaf semuanya. Pada kesempatan kali ini di kelompok 2 ini masih mungkin agak ini belum membuat PPT, ini mohon maaf juga untuk ini. Dan untuk kelompok kami adalah Pak Asruri, saya sendiri, kemudian Pak Ahmad Ainun Azhar, kemudian Ibu Siti Nurul Afifah. Pada kesempatan kali ini kami diberikan tugas untuk mempresentasikan makalah kami yaitu tentang sejarah dan perkembangan fikih dan usul fikih. Walaupun tadi sudah disinggung oleh kelompok 1 ya, ada sejarah usul fikih untuk sebagian. Di sini kami mencantumkan juga ini pengertian fikih dan usul fikih, dan hari ini dan pada kesempatan kali ini saya tidak akan pernah bahas kembali karena tadi sudah jelas dari kelompok 1 yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini langsung saja ini mengenai sejarah perkembangan fikih dan usul fikih. Bentar. Walaupun nanti dalam pembahasan ini Pak dosen ada yang ini saya juga kurang begitu paham. Saya bikin darah ngutip. Saya hanya ngutip dan nanti pun saya akan bertanya juga mungkin mengenai makalah yang saya buat ini karena ada yang tidak saya pahami. Pertama, ini untuk perkembangan sejarah fikih. Di sini dalam perkembangan sejarah fikih ini ada 2 periode, yaitu ada periode Nabi Muhammad SAW. Ini adalah periode pertumbuhan ketika Nabi Muhammad SAW berada di Mekah. Kemudian yang kedua ada periode sahabat. Ada periode sahabat, yakni ini bermula pada tahun 11
Hijriah sejak Nabi wafat. Ini mohon maaf ini agak cepat karena ini panjang sekali ini saya buat ini. Ini sesuai dengan yang saya temukan. Pada periode pertumbuhan itu pada masa Nabi Muhammad SAW, ini ketika Nabi sedang berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian Nabi sedang menanamkan dakwah secara perorangan, menanamkan tauhid kepada orang Quraisy pada waktu itu. Kemudian yang kedua adalah periode para sahabat. Di sini terdapat terdapat pada pada periode ini telah memiliki rujukan hukum syariat seperti Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam memahami keadaan ini, pertama ini terdapat pada kedua sumber. Pertama adalah karena tidak semua orang mempunyai kemampuan yang sama maupun karena masih atau pergaulan mereka yang tidak begitu dekat dengan Nabi. Kemudian ini pada masa sahabat ya. Kemudian karena belum tersebar luas materi atau teori-teori hukum di kalangan kaum muslimin. Kemudian yang ketiga banyak peristiwa baru yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu pada para periode sahabat. Kemudian di sini terdapat juga Halo Pak Bud. Nge-lag berhenti suaranya nggak masuk. Mungkin bisa dilanjutkan Bu Siti. Ya Bu Siti bisa dilanjutin nggak apa-apa. Oh gitu Pak ya. Oke, saya lanjutkan dari Pak Bud sambil menunggu Pak Bud kembali. Yang ketiga ada periode kesempurnaan, di mana pada periode ini disebut juga sebagai periode pembinaan dan pembukuan hukum Islam. Pada masa fikih ini mengalami kemajuan yang sangat pesat sekali. Pembukuan hukum Islam dilakukan secara intensif, baik berupa penulisan hadis-hadis Nabi, fatwa dari sahabat dan tabi'in, tafsir Al-Quran, dan beberapa kumpulan pendapat imam-imam fikih, serta penyusunan ilmu usul fikih. Kemudian yang keempat ada periode kemunduran, di mana pada periode ini, pada pemerintahan Bani Abbasiyah, akibat berbagai konflik politik dan berbagai faktor sosiologis lainnya dalam keadaan lemah. Nah, beberapa faktor yang mendorong lahirnya sikap taklid dan kemunduran ini adalah yang pertama efek samping dari pembukuan fikih pada masa sebelumnya. Yang kedua ada fanatisme mazhab yang sempit. Kemudian pengangkatan hakim-hakim mukallid. Kemudian yang kelima, setelah periode kemunduran ada periode kebangkitan kembali. Pada periode ini umat Islam menyadari kemunduran dan kelemahan mereka sudah berlangsung semakin lama. Ahli sejarah mencatat bahwa kesadaran itu terutama muncul ketika Napoleon Bonaparte menduduki Mesir pada tahun 1789 Masehi. Kemudian setelah itu ada sejarah usul fikih. Kalau tadi yang dijelaskan Pak Abud adalah sejarah fikih, sekarang sejarah usul fikih. Di mana pada periode Nabi Muhammad SAW, usul fikih ini baru lahir pada abad kedua Hijriah. Pada abad ini, daerah kekuasaan umat Islam semakin luas dan banyak orang yang bukan Arab memeluk agama Islam. Karena itu banyak menimbulkan kesamaran dan dalam memahami nas sehingga dirasa perlu menetapkan kaidah-kaidah bahasa yang perlu digunakan dalam membahas nas, maka lahirlah ilmu usul fikih. Kemudian setelah periode Nabi Muhammad SAW ada
periode Sahabi atau pada masa sahabat. Nah, pada masa ini adalah masa transisi dan adanya bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi mendampingi umat Islam. Ketika Rasulullah masih hidup, sahabat masih menggunakan 3 sumber yang penting, yaitu Al-Quran, hadis, seperti itu. Kemudian setelah itu ada pada periode mutaqaddimin atau tabi'in dan tabi'it tabi'in. Masa ini adalah generasi setelah sahabat. Mereka bertemu dengan sahabat dan belajar kepada sahabat. Pada masa tabi'in ini, metode istinbat menjadi semakin jelas dan meluas disebabkan bertambahnya luas daerah Islam sehingga banyak permasalahan-permasalahan baru yang muncul. Nah, dari sinilah demikian muncul bibit-bibit perbedaan metodologis yang lebih jelas, disertai dengan perbedaan kelompok ahli hukum atau fuqaha berdasarkan wilayah geografis. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada pada masa tabi'in. Yang pertama ada Imam Abu Hanifah. Kemudian yang kedua ada Imam Malik. Ketiga ada Imam Syafi'i. Keempat ada Imam Ahmad bin Hambal. Dan yang selanjutnya ada periode mutaakhirin atau generasi para murid dari imam-imam madzhab. Tiap-tiap mujtahid memiliki kaidah istinbat hukum sendiri. Kaidah-kaidah itu ditulis dan dibukukan oleh murid-muridnya. Awal perkembangan ilmu usul fikih diawali perkembangan pemikiran mujtahid yang dipelopori oleh Imam Syafi'i dengan metode pembukuan usul fikihnya Ar-Risalah. Kemudian mujtahid dari masing-masing madhab sebagai penerus madhabnya ikut serta dalam mempelopori madhabnya bahwa mereka mempunyai usul fikih sendiri. Seperti itu. Dari ijtihad itulah muncul beberapa kitab-kitab usul fikih yang sudah banyak sebagai karya-karya dari ulama Syafi'iyah yang kita bisa baca bersama-sama di dalam makalah ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mungkin dari kelompok lain bisa menambahkan, dan apabila ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Bu Siti. Ini mohon maaf tadi wifi-nya ini mendadak ini gak connect. Ya, terima kasih kepada pemakalah. Sudah disampaikan semua ya. Ya, pokoknya sudah Pak. Baik, terima kasih. Ini saya komentar dulu sebelum teman-teman yang lain ya bertanya. Untuk makalah yang dibuat ini tadi atas nama Ashuri bukan ya? Salah satunya. Ya Pak. Ya. Salah satunya Ashuri ya? Ya Pak Ashuri. Ya, baik. Ini pertama komentarnya adalah untuk makalah yang dibuat tidak ada abstrak ya. Bentuk mungkin ini pengaruh, tapi saya lihat ada juga ya. Ada juga teman-teman yang menulisnya ada abstraknya. Ini lagi-lagi sama komentarnya. Yang kedua referensi jurnal. Ya, untuk referensi mohon ditambahkan jangan hanya buku tapi juga tambahkan dari jurnal. Ya Pak. Ya, makanya untuk itu saya sarankan Bapak-bapak download jurnal yang berkaitan dengan tema Bapak-bapak dan jadikan jurnal itu sebagai referensi untuk penulisan makalah Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Nah, kemudian sedikit saya ingin menambahkan terkait apa yang tadi disampaikan oleh pemakalah ya. Jadi ada seorang profesor namanya Profesor Ibrahim LML ya. Ini beliau pakar usul fiqh ya Indonesia, pakar hukum ya dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mantan rektor IKI. Ya, beliau ini adalah ayahnya dari Profesor Nadir Shah Hussein, sekarang jadi pengurus wilayah cabang Australia Nahdlatul Ulama. Nah, beliau Profesor Ibrahim ya Hussein mengatakan bahwa
antara fikih dengan syariah itu berbeda. Beliau yang membedakan antara fikih dengan syariah. Kalau fikih, kalau syariah ya itu sumbernya langsung Al-Qur'an, hadis. Jadi syariah itu adalah Al-Qur'an dan hadis. Hukum-hukum yang dimunculkan yang keluar dari Al-Qur'an dan hadis. Ya, tentang keharaman babi, tentang keharaman bangkai, jelas tertuang dalam hadis, itu berarti syariah. Hukumnya statis, tetap tidak berubah dari dulu diturunkan Al-Qur'an sampai hari kiamat. Itu syariah. Sedangkan fikih, ya, sekali lagi fikih sesuai dengan namanya fikih, itu hasil pemahaman, hasil pemikiran ya manusia ya, dari ulama khususnya ya, para pemikir hukum Islam ya, itu sifatnya dinamis, berubah. Jadi hukum-hukum yang muncul yang ada dalam kitab-kitab fikih ya, itu bisa saja kemarin A hukumnya, sekarang B. Kemarin B, sekarang A. Ya, itu terkait tentang fikih dan syariah. Jadi memang ulama membedakan, Profesor Ibrahim ya Hussein membedakan antara syariah dengan fikih. Lalu terkait usul fikih, ini kan tadi kita sedang membicarakan, pemakalan membicarakan tentang perkembangan ya, perkembangan fikih dan usul fikih. Betul. Memang benihnya ya, benih kehadiran fikih dan usul fikih itu sudah ada sejak zaman Nabi ya, dan perkembangannya terus semakin selalu beriringan ya dengan perkembangan Islam. Ya, ketika Islam itu sudah mulai menyebar hampir ke seluruh dunia, ketika itu pula fikih dan usul fikih semakin menyebar dan semakin berkembang. Ya, mungkin dulu kita tidak pernah kenal tuh namanya dengan fikih wanita, fikih masjid, fikih pedesaan, fikih perkotaan, ya, usul fikih ekonomi, usul fikih politik, ya, fikih politik dan seterusnya. Kita dulu nggak kenal, sekarang udah banyak. Ya, artinya apa? Perkembangan usul fikih dan fikih itu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan juga perkembangan dunia. Ya, semakin hari semakin terus berkembang. Jadi pola pendisiplinan ilmu ya yang ada pada satu ilmu itu pun akan dikembangkan lagi. Ya, jadi sekarang tidak lagi disebut sebagai ahli fikih, enggak, tapi ahli fikih wanita. Nah, ahli fikih ekonomi, ahli fikih, nah seterusnya. Ya, ini luar biasa perkembangan ilmu ya. Ini bagian dari perkembangan ilmu, yaitu sekedar informasi tambahan dari saya. Silakan mungkin dari teman-teman mahasiswa ada yang ingin mengajukan pertanyaan kepada pemakal, silakan. Ini Bapak, ini mohon maaf dulu. Ini tadi Bapak mengatakan ini syariah itu beda dengan fikih ya Pak. Tapi Betul. kalau kita bicara hukum, apa hukum syariat itu ada yang 5 itu disebutkan. Itu kan hasil fikih atau gimana Pak? Ya, Ada. Ya tadi ya yang wajib, yang wajib, sunnah, mubah, ya, lalu juga makruh, haram, ya, pada dasarnya yang muncul dalam Al-Quran, ya, itu kan haram, wajib, ya, nanti juga ada ya makruh, namun tidak secara gamblang, ya, namun dikembangkan oleh fikih dan usul fikih. Ya, jadi pembahasan tentang tadi ya 5 model hukum, 5 macam hukum ya, tentang tadi wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, ya, bahkan ada juga yang menambahkan khilaful aula dan seterusnya, ya, itu bagian dari ya. Kalau untuk di syariah ya itu hanya menjelaskan tentang haram, wajib. Ya, makanya usul fiqh mengeluarkan kaidah al aslu fil amri lil wujub. Ya.
Ada lagi al-aslu fil muamalah. Nah, jadi ini bagian dari perkembangan. Nah, ini harusnya tadi dimunculkan nih oleh pemakalah ya tentang pengembangan yang seperti ini. Gitu ya. Ya. Jadi hukum yang muncul dalam syariah itu ya haram, misalnya hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, diharamkan atas kalian daging babi, bangkai dan seterusnya ya. Memang untuk makruh yang ada mengatakan makruh tanzim, makruh tahrim, bagian dari sufi ya, itu dikembangkan hasil penawaran para ulama yang tentunya semua juga bersumber dari Al-Quran maupun hadis. Saya kira itu ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Silakan yang lain ingin mengajukan pertanyaan kepada pemakalah, silakan. Pak, tanya Pak ya. Ya. Pak Sehu, gimana Pak Sehu? Ya. Ada Pak dosen ini. Di Indonesia ini kan banyak sekali ulama ya Pak ya. Mungkin dalam mencetuskan hasil hukum, apakah itu ulama setempat itu sudah bisa dijadikan hukum apa menunggu keputusan ulama, contohnya MUI atau ulama pusat, Pak? Sudah Pak ya, itu aja pertanyaan saya. Silakan dikomentari pemakalah. Sedikit Pak, sedikit ini mungkin sedikit menjawab. Memang kalau lihat siapa yang mesti berfatwa, harus ada istilahnya mujtahid, orang-orang yang betul-betul punya syarat, orang yang betul-betul untuk beristihad. Kalau dulu kita bahas ada dobit, ada sidku, ada yang lainnya, itu diantaranya. Kemudian kalau sekarang, apakah ketika kita menemukan satu kasus mungkin ya, menemukan satu kasus, apakah kita harus kembali kemana? Mungkin di sini perlu juga ini ada istilah kalau dalamnya fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul. Apabila kamu menemukan satu berbeda paham, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kalau tidak ada Allah dan Rasulnya, di Al-Quran tidak ada, di hadis pun tidak ada, maka kita kembalikan ke ijtihad. Kemudian di sini MUI pun tentunya di sini tidak satu orang, artinya di sana adalah berkelompok para ulama. Dan alhamdulillah di kita di Indonesia sudah ada perwakilan wakil kita sebagai umat Islam, yaitu MUI. Itu mungkin jawaban dari saya. Terima kasih. Silakan yang lain, pemakal yang lain ingin menambahkan, atau juga boleh mahasiswa teman-teman yang lain ingin menambahkan. Ya, ini bagus ini pertanyaannya. Kalau kira-kira siapa yang memiliki otoritas ya untuk menetapkan hukum di sebuah daerah atau wilayah ataupun sebuah negara? Ya, apakah MUI itu sebagai lembaga yang otoritatif untuk mengeluarkan hukum, mengeluarkan fatwa? Dan satu lagi, ya permasalahan yang muncul, apakah fatwa yang dimunculkan oleh MUI itu bersifat mengikat dan harus dilaksanakan? Silakan. Ayo silakan yang lain, dikeluarkan suaranya, disampaikan pendapatnya. Monggo Yai Gofur, monggo. Ya, Pak Yai ini Pak Yai. Ayo Pak Yai Gofur, suka menyimpulkan. Yai Gofur. Izin menambahkan ya Pak.
Yuk. Mengenai sumber hukum yang ada, biasanya kan di Indonesia itu yang menentukan MUI. Tetapi dalam pelaksanaannya itu sepertinya tidak mengikat, karena di Indonesia saja itu ada berbagai organisasi Islam seperti LDII, NU, Muhammadiyah, dan lain-lainnya. Contohnya saja pada penetapan 1 Syawal, MUI mungkin menentukan dalam tanggal tertentu, tetapi terkadang Muhammadiyah tidak mengikuti karena mereka memiliki fatwa yang lain. Baik, itu saja Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Monggo mungkin ada yang menambahkan. Ya, terima kasih. Silakan yang lain. Terima kasih Pak Yasin. Silakan, nggak apa-apa, kita berbeda. Ya, berbeda pendapat, silakan. Mungkin pertanyaan diulang itu Pak Sehu. Gimana maksudnya tadi, moderator? Monggo, ya Bud, diulang pertanyaan tadi. Bentar. Intinya tadi pertanyaan dari Pak Sehu, kita apabila ada satu kasus yang sifatnya lokal mungkin, kita harus kembalikan kemana? Atau ke MUI sebagai wakil kita atau bagaimana? Itu mungkin kesimpulannya. Boleh menambahkan sedikit. Terima kasih ya. Mungkin saya Pak Yai Gopur dulu. Iya. bisa menambahkan sedikit. Kita merujuk kepada firman Allah Ta'ala, yaitu apa itu yang bahasanya wa ulil amri minkum itu. Mungkin ada yang paham tentang kalimat di Al-Quran. Atiur Rasul. Atiullaha wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Dalam konteks ini kita kan bernegara, sudah diatur oleh pemerintah. Pemerintah menetapkan sesuatu itu dalam keadaan atau ada menteri agama dalam setiap perspektif kehidupan beragama. Kita sebagai warga negara yang baik, kita kembalikan dan kita ikut dan taat kepada pemerintah. Dalam hal ini pemerintah diwakili oleh Menteri Agama. Kemudian ada lagi MUI. Jadi kita sebagai orang-orang awam dan sebagai orang Islam yang patuh kepada Allah dan Rasulnya, kita juga harus patuh kepada ulil amri, pada pemerintah. Salah dan benarnya, kalau menurut ijtihad itu kalau salah itu dapat 1, kalau benar alhamdulillah dapat 2. Jadi kita lebih baik semua perkara keagamaan dalam hal ini kita bisa serahkan kepada yang berwajib, istilahnya yang berwenang. Dalam hal ini Kementerian Agama. Itu mungkin dari saya. Terima kasih, moderator. Terima kasih. Ini mungkin ini balik nanya. Ini kan di antara kita ya, ada yang seperti Pak Yai Gopur itu taat pemerintah ulil amri. Sementara kita pun suka melihat ada juga yang enggak seperti itu. Bagaimana kita memandang kepada organisasi yang tidak ikut dengan pemerintah? Itu bagaimana Pak Yai? Mohon maaf, itu kembali kepada diri masing-masing ya. Mau nggak melaksanakan kewajiban sebagai seorang Islam dan mengikuti Al-Quran, kalau sebagai Muslim yang baik dan taat, kita ikutin pemerintah. Kalau senyampang punya istilahnya punya kebijakan lain, pendapat lain, yang penting beliau dianggap sebagai orang yang berkompeten dalam keilmuan. Saya katakan tadi, kalau nggak mau ikut pemerintah, berijtihad sendiri. Yang pertama, orangnya dobit nggak, kata Pak Abud tadi. Sesuai nggak sebagai kriteria seorang mujtahid? Kalau dia benar, maka dia dapat 2 pahalanya. Kalau dia salah, maka dia dapat 1 pahalanya. Kan begitu? Iya. Diserahkan kepada organisasi masing-masing aja.
Terima Kalau kasih kita Pak Yai. yang penting ya, kalau kita yang penting adalah ahlu sunnah wal jamaah. Nah, itu. Wah, keluar Itu yang lagi penting. ini. Itu yang penting. Ya tadi ya. Ya, Gini, baik, terima Mbak. kasih Pak Abdul Ghafur. Ya Bud, apa sedikit boleh ya Bud ya. Ya, silakan. Padahal kita kan sebagai orang Indonesia kan, juga orang Muslim. Walaupun toh di Indonesia ini kan banyak ormas-ormas ya seperti NU, Muhammadiyah. Akan tetapi kita sudah sepakat, dengan artian sepakat kita itu menunjuk bisa dikatakan Majelis Ulama Indonesia itu kan sudah tunjukan. Berarti kita kan harus mensetujui apa yang menjadikan fatwa-fatwa yang sudah dibentuk oleh semua ormas itu. Nah, kalau ada ormas lain yang melingkar dari MUI, saya kira itu kok kurang tepat. Itu pendapat saya, itu kurang tepat itu. Sebab kita sudah membentuk, seperti juga kita di kelas sudah membentuk ketua kelas. Mestinya kita sudah patuh dengan ketua kelas tadi. Sudah cukup ya, itu aja. Terima kasih. Terima kasih Itu Pak. nanya sendiri, jawab sendiri. Boleh Ini memperkuat pendapat ini Pak Yai ini. sedikit ya. Silakan Bu Nur, silakan Bu Nur. Yang mau berpendapat Silakan Bu Nur. Pada dasarnya kan intinya gini, kita itu kan negara itu menghormati dari berbagai prinsip ya. Kita ini negara demokrasi untuk saat ini. Jadi pemerintah itu negara itu menghormati berbagai prinsip-prinsip berbagai elemen ya, lah. apa namanya ya? apa ya? Saya jadi belepotan ini gara-gara sinyal di sini. Organisasi Bu. Ya, jadi intinya negara itu menghormati prinsip-prinsip yang dimiliki oleh berbagai elemen masyarakat lah gitu kan, seperti itu. Jadi untuk hukum itu sendiri kan diserahkan lagi kepada konstitusi atau konstitusi dan hukum negara ini menghormati prinsip-prinsip kebebasan beragama lah intinya gitu ya. Jadi untuk menerapkan prinsip itu ya diserahkan kembali kepada lembaga masing-masing tadi gitu ya, yang punya wewenang gitu, MUI atau yang bisa menerapkan hukum tersebut gitu. Jadi intinya ada hak asasinya di situ sih. Kalau menambahkannya sedikit aja seperti itu. Terima kasih. Mungkin ini ada sedikit longgar mungkin ya, memberi kelonggaran, memberikan ini artinya tidak menganggap. Halo Bapak, mohon maaf. Ya, silakan. Kita diskusikan bersama tentang sumber-sumber hukum Islam, sejarah perkembangan tafsir usul fiqh ya, bahwa memang tadi terkait MUI, otoritas MUI ya sebagai Majelis Ulama Indonesia yang komponennya adalah dari seluruh unsur yang ada di negara kita, baik dari unsur akademis ya, para profesor-profesor diutus untuk masuk MUI ya, dosen kami juga banyak yang menjadi anggota MUI ya. Itu dari unsur akademis, ada juga dari unsur ormas ya, dari makanya kita dari NU, dari Muhammadiyah, dari Al-Irsyad, banyak yang masuk ke MUI. Memang itu unsur-unsur MUI itu terdiri dari akademisi, dari organisasi Islam ataupun mungkin dari tokoh agama yang tidak berafiliasi dengan pihak kampus ataupun tidak berafiliasi dengan organisasi Islam. Namun sekali lagi dalam tataran akademis ya, otoritas MUI ya dalam penetapan fatwa itu sifatnya hanya tidak bersifat mengikat. Fatwa itu tidak bersifat mengikat. Artinya setiap kita ya Muslim Indonesia ya tidak seperti kita mengamalkan ya bahwa babi itu haram. Ya, sikap kita terhadap fatwa MUI ya itu tidak seperti sikap kita terhadap perintah Al-Qur'an yang mengharamkan babi.
Ya, misalnya MUI merespon kasus bullying, ya anak-anak di sekolah, ya lalu mengeluarkan fatwa. MUI merespon kasus cryptocurrency, ya merespon kasus apa namanya Menghilang, Pak. Ya, nggak ada suaranya. Suara Pak Saihu ini agak keras ini. Suaranya Pak dosen Yang hilang. ada. Mungkin sinyal mungkin Pak ya. Ini waktunya sampai jam berapa ini ya? Sampai selesai. Oke. Ini siapa ini yang kelihatan ini? Ini Pak Zainal luar biasa itu tampilannya Pak Zainal. Ini Kalau yang itu Zainal Musriko. Ya. Itu mata kalau ada yang glowing kelihatan aja tuh. lupa sama yang di rumah ini. Bilangin ke Pak istrinya Umri. lupa. Ini istri Pak Zainal yang kedua itu. Ada aja Pak Abud ini. Kayak Bu Robi ya ini ya. Ini kita perlu dibatasi nggak ya ini Zoom ini? Perkiraan Ya, jam untuk presentasi Gua juga nggak apa-apa sih. 15 menit sampai 20, Pak. Oh, Oke. ya. Masih kurang 2 kelompok ya, Pak? Udah kelompok 4 nggak usah udah. Baca kafaratul majlis saja yuk. Ya lanjut kelompok 3 nggak apa-apa. Ini Pak dosen keluar keluar Zoom ya. Ya nggak apa-apa, nanti masuk lagi. Ayo kelompok 3. Yuk, kelompok 3. Kelompok 3 yuk, masuk kelompok 3. Sayid. Pak Sayid nih. Oh, iya. Keren. Mantap ini Pak Said ini luar biasa. Nih. Suhunya ini. Syekh. Tuh, cakep tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Langsung saja kita dari kelompok 3 akan menyampaikan materi sumber-sumber hukum Islam atau Musadir Tasri' al-Islami dalam kajian kontemporer. Kita bahas tentang pengertian sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam adalah bentar. Ya. Sumber hukum Islam artinya adalah asal ditetapkannya segala macam hukum atau peraturan yang tujuannya mengatur segala urusan umat Islam dalam menetapkan perkara dunia dan akhirat. Bisa juga diartikan sebagai pedoman umat Islam dalam menentukan hukum atau norma-norma yang mengatur tatanan kehidupan. Pada hakikatnya yang dimaksud dengan sumber hukum adalah tempat kita menemukan atau menggali hukum. Sumber hukum Islam disebut juga dengan istilah dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam. Sumber-sumber hukum Islam terdiri dari 4 komponen. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Al-Ijma', dan yang keempat Al-Qiyas. Untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Mida Faliha terkait dengan Al-Quran. Monggo Bu Mida. Halo Bu Mida.
Kalau nggak ada, saya lanjutkan dulu. Yang pertama itu Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan dan berakhir pada kata Qur'anan, yakni sesuatu yang dibaca atau bacaan. Secara terminologis, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan oleh Allah dengan perantara malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah dengan lafal Arab dan makna yang pasti sebagai bukti bagi Rasul bahwa sedang sekaligus petunjuk bagi manusia. Selanjutnya fungsi Al-Quran. Pertama sebagai huda, petunjuk bagi kehidupan umat. Yang kedua sebagai rahmat. Yang ketiga sebagai Al-Furqan atau pembeda. Yang keempat sebagai mau'idhah atau pengajaran dan bimbingan. Yang kelima sebagai busyra atau berita gembira. Keenam sebagai tibyan atau mubin, penjelasan atau yang menjelaskan. Selanjutnya sebagai musaddiq atau pembenar. Selanjutnya sebagai tafsil atau memberikan penjelasan secara rinci. Selanjutnya sebagai syifa'us sudur atau obat bagi rohani yang sakit. Dan yang terakhir sebagai hakim atau sumber kebijaksanaan. Selanjutnya hukum-hukum yang tertera dalam Al-Quran. Yang pertama adalah al-ahkam i'tiqadiyah atau terkait dengan i'tikad atau keyakinan kepada Allah. Yang kedua adalah al-ahkam al-khuluqiyah, yaitu hukum yang terkait dengan tata krama atau akhlak. Selanjutnya al-ahkam al-amaliyah, terkait dengan amaliyah kita. Selanjutnya adalah hukum muamalah dalam arti umum dan juga dalam arti khusus. Selanjutnya hukum munakahah, hukum mawaris, hukum jinayah atau fidyah, dan hukum dauliyah atau antar negara atau internasional. Materi selanjutnya as-sunnah akan disampaikan oleh Yai Saihu. Monggo, pada Yai Saihu dipersilahkan. Ternyata para guru di sini yang kumpul di kelompok 3 ini ya. Monggo ya Sehu. Nggak ada ya Sehu? Oh nanti dulu ya, iya Pak namanya. Enggak, lanjut. Pak, ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. As-sunnah secara bahasa berarti cara yang dibiasakan atau cara yang terpuji. As juga dikenal dengan istilah hadis, yaitu menunjukkan sekat atau waktu yang singkat. Secara term as-sunnah atau hadis, menurut istilah syara' ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan atau pengakuan takrir. Apa masih ada, Pak? Sudah Pak ya, gitu. Kok macet? Sebentar Pak Sehu. Mohon dilanjutkan Pak ya. Enggak. Kategori as-sunnah atau al-hadis. Al-hadis qauliyah yaitu ucapan, yaitu hadis Rasulullah SAW yang diucapkannya dalam berbagai tujuan dan persuasian atau situasi. Hadis fi'liyah yaitu perbuatan Nabi Muhammad SAW seperti pekerjaan, melakukan sholat 5 waktu dengan tata cara yang rukun-rukunnya. Hadis takririyah yaitu perbuatan sebagian para sahabat Nabi yang telah diikrarkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik itu perbuatan
atau bentuk ucapan atau perbuatan. Selanjutnya, Pak. As-sunnah sebagai sumber hukum Islam. Hadis sebagai salah satu sumber hukum Islam memiliki fungsi sebagai berikut. Fungsi bayani. Fungsi hadis yang utama adalah untuk menjelaskan Al-Quran. Itu adalah bayani. Langsung fungsi isbat. Fungsi hadis menetapkan suatu hukum dalam hadis yang secara jelas tidak terdapat dalam Al-Quran. Selanjutnya materi tentang ijma yang akan disampaikan oleh Ibu Nining pada ya. Silakan, monggo. Monggo Bu Nining. Kalau tidak ada Bu Mida, monggo Bu Mida. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ijma menurut bahasa ijma dalam ensiklopedi Ijma Syekhul Islam Ibnu Taimiyah oleh Abdullah bin Mubarak Al-Busi berasal dari kata ajma'ah yujmi'u ijma'an yang artinya kesepakatan dan ketetapan hati. Sementara secara istilah ijma adalah kesepakatan semua mujtahid umat Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat di suatu masa tertentu atas permasalahan keagamaan. Ijma sebagai sumber hukum, ijma terbagi menjadi bukannya yaitu ijma syahid atas suatu hukum mengenai persoalan dengan mengemukakan pendapatnya secara jelas melalui fatwa atau keputusan hukum. Ijma sukuti, yakni pernyataan yang dikemukakan secara jelas oleh sebagian mujtahid terhadap suatu persoalan baik berupa fatwa atau putusan hukum. Sementara sebagian ulama lainnya hanya diam, tak mengungkapkan pendapatnya. Selanjutnya Pak Mujib, monggo Pak Mujib. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qiyas merupakan suatu cara penggunaan ra'yu untuk menggali hukum syara. Dalam hal-hal yang nas Al-Quran dan sunnah tidak menetapkan hukumnya secara jelas. Sedang mengenai definisi hubungkan suatu kejadian yang tidak ada nasnya kepada kejadian lain yang ada nasnya. Dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nas karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam ilat. Nulisnya semua yang ditentukan. Monggo dilanjut. Macam-macam kias. Yang pertama yaitu kias amlawi, yaitu kias yang berlakunya hukum pada furu lebih kuat dari pemberlakuan hukum pada asal karena kekuatan ilat pada furu. Yang kedua kias musawi, yaitu kias yang berlakunya hukum pada furu sama keadaannya dengan berlakunya hukum pada asal karena kekuatan ilatnya sama. Yang ketiga kias adwan, kias yang berlakunya hukum pada furu lebih lemah dibandingkan dengan berlakunya hukum pada asal, meskipun kias tersebut memenuhi persyaratan.
kasih. Demikian tadi pemaparan dari kelompok 3. Selanjutnya mungkin ada yang perlu dipertanyakan. Mari saya persilahkan. Ini Pak Sayed, ini mohon dijelaskan kembali antara furu dan usul itu, yang pokok, antara furu dan pokok. Terima kasih. Urut dan Ya udah itu aja. oh ya. Nah, jadi eh, dalam sumber-sumber hukum Islam yang dimaksud dengan pokok itu adalah hukum-hukum inti yang tertera dalam Al-Quran. Itu hukum-hukum yang tidak bisa dirubah dan yang bersifat qat'i dan juga hadis seperti yang disampaikan Pak dosen tadi. Sedangkan furu itu adalah pengembangan dari hukum-hukum karena ada masalah terbaru dalam kehidupan masyarakat. Saya kira seperti itu. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Monggo. Terima kasih Pak. Yang berasa. Oh ya saya. Kalau ada teman-teman yang lain ingin menanggapi, monggo dipersilakan. Lanjut. Mungkin ada pertanyaan lain, monggo dipersilakan. Ya Sayed kelihatannya sudah cukup ini. Ini kan hari Jumat ya. Mungkin bisa pindah ke kelompok 4 yang gofur itu. Oh, berarti cukupnya cukup lelah ya. Karena tidak ada yang bertanya, kita kembalikan ke Pak dosen dulu sebentar sebelum lanjut ke pemakalah kelompok 4. Dari Pak dosen. Pak dosennya belum masuk kayaknya. Oh, belum masuk. Belum bisa masuk, bisa langsung lanjut ke kelompok 4. Lanjut. Kelompok 4 lanjut besok aja. Monggo ya Besok aja, gopur. Wes. 5 menit. Besok aja mau latihan dulu, baca teks. Mau telaah dulu. Cepetan wis ndangen. Gak usah pakai makalah kalau Pak Eko pun nggak usah. Anggap Langsung aja sudah selesai. Ceramah singkat aja. Maksudnya Anggap saja sudah selesai. Yang ke khutbah Jumat aja ya, monggo. ya itu makanya. Saya khutbah Jumat aja ya. Iya, Mau guys. ini saya. Ya, siap. Ya. Langsung. Nanti kita tinggal sholatnya saja nanti. Sekarang khutbahnya. Iya itu. Benar, mungkin di-share. PT-nya benar. Yo, dimulai. Mau adan dulu nggak? Pak Yasin adzan. Pak Yasin adzan. Benar Pak Saiful, monggo. Bunur Pak Saiful Mujab bisa, Pak Bunur bisa. Saya nggak bisa share screen ini. Mana ini? Bunur. Mana Bunur ini? Monggo, Bu Gubernur. Atau kirim ke Pak Nailul aja dah. Makalahnya ini ya. Nggak bisa. Bisa ini enggak? Layar. Oke, hostnya bisa kirim makalahnya nggak? Minta tolong ke layar. Pak Nailul.
Tugas makalah kelompok 4 ada di grup. Oke, sudah. Sip. Cakep. Ini kelompok 4 Pak, Saya mulai, Bu Nur. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Kelompok 4 Pak, wabarakatuh. kelompok 3 ini. 4. Kok 3 Itu ini? salah tuh. Typo kayaknya. Kelompok 3. Itu Pak, kelompok 4 itu Pak. Abdul Ghafur. Oh, berarti sampelnya kemarin ngopi, nggak diganti. Ah iya itu Bu Nur itu. Gimana Bu Nur ini? Kurang edit. Enggak, sayanya kelompok 3, dikirain kelompok 3 kan, makanya masih. Begitu. Benar, kita mulai aja ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita bisa dari kelompok 4 mau menyampaikan sedikit mengenai apa ini materi usul fikih ya, mengenai uruf dan masalah mursalah di sini. Langsung baca aja materinya ya Pak. Langsung pembahasan. Di sini ada dasar-dasar istinbat hukum. Kepada Bapak Abdul Ghafur, mangga dilanjut Pak untuk langsung ke pembahasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Sebenarnya tidak usah dibaca karena kita semua sudah bisa membaca. Tinggal dilihat di grup ataupun di layar sesuai dengan perintah Pak dosen. Yang penting ada abstraknya. Alhamdulillah kelompok 4 ada tuh abstraksinya tuh. Keren. Karena semua sudah bisa membaca. Karena Mendadak kita enggak ya? bukan anak TK. Langsung abstraksinya saja. Makalah ini membahas tentang konsep-konsep hukum Islam yang esensial, yaitu al-uruf, tradisi, atau al-maslahah, sebuah kemaslahatan, dan al-mursalah, peristiwa yang tidak terdefinisi. Al-uruf mencerminkan aspek budaya dan tradisi dalam hukum Islam. Sementara al-maslahah menggambarkan pemahaman hukum yang mendasarkan pada kemaslahatan umum. Sementara al-mursalah adalah konsep yang mengakomodasi situasi dan perkembangan baru dalam masyarakat yang mungkin tidak tertulis dalam teks hukum tradisional. Kesimpulannya, pemahaman yang mendalam tentang al-uruf, al-maslahah, dan al-mursalah sangat penting untuk pengembangan hukum Islam yang kontekstual dan relevan dalam era saat ini. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kesimpulan kami tujukan kepada moderator Bu Nur Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai kita Abdul Ghafur yang sudah sangat singkat, jelas, singkat, padat, jelas. Nah, yaitu langsung masuk hati. Iya, singkat, padat, jelas. Yang penting ada abstraksi dan ada kesimpulan. Itu mungkin dari kelompok 4 dari kami. Silakan bagi teman-teman yang ingin menanggapi atau mau menambahkan atau mau melengkapi, saya persilahkan. Nomor 1 ya Umri itu biasanya langsung menanggapi. Kalau yang mau menanggapi di Japri aja, karena udah jam 10 lewat. Lewat mana, Pak? Lewat tol. Lewat tol. Lewat Pasar Kembang. Minta satu aja. Minta kasih contoh aja. Dendam orangnya. Kasih contoh aja dari setiap
dari uruf, masalah mursalah, dan yang tadi yang 4 itu. Pak Abud bisa Ya. membaca dengan baik dan benar? Kalau Pak Abud bisa membaca dengan baik dan benar, monggo makalah itu dibaca dengan baik dan benar, semua ada isinya. Kalau rambu-rambu lalu lintas, yang kayak saya itu kalau dulu mengisi itu rambu-rambu lintas itu termasuk masalah mursalah. Itu apa benar atau tidak ya ini saya? Itu aja. Kiai Abdul Ghafur. Jangan saya terus, itu ada Pak Mutadir sama Pak Saiful Mujab. Pak Mutadir ada, Pak Mutadir. Halo Pak Mutadir. Pak Saiful, Pak Mutadir. Hadir nggak? Pak Saiful. Mangga ditanggapi atau diberikan contoh terkait tadi yang Maaf, masih di kelas. Bersih banget. Pak Mutadir ada gak? Wih, Pak Ganjar muncul. Mungkin ada dari teman-teman yang lain ingin menanggapi Pak Abud, dipersilahkan. Mau membantu menanggapi? Pak Umri. Nah, terima kasih. Contoh ini ya. Sebenarnya kalau orang pandai membaca dan literasi, budayakan literasi, insya Allah tak akan pernah untuk bertanya. Karena pertanyaannya itu enteng saja itu coba. Tak terlalu berat soalnya pertanyaannya itu ya. Contoh uruf itu kan tradisi. Dalam hukum fikih, usul fikih itu mengatakan al-adah muhakkamah. Sebuah adat atau tradisi itu bisa dijadikan hukum. Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Contoh di kalangan masyarakat saja. Contoh, orang Jawa itu gerbekan, sekaten, suroan, rajaban, kalau orang Sunda itu kan. Nah itu contoh. Dalam Rasul, dalam zaman Rasul tidak ada. Itu bisa dikatakan urf, tradisi. Nisfu Sa'ban, tanggal 15 Sa'ban itu kan ada tradisi di kalangan masyarakat. Apa itu? Salam-salaman, meleburkan dosa, menghapuskan dosa. Nah, itu uruf, itu tradisi, itu contoh-contoh di masyarakat. Banyak Pak Abud. Kalau Pak Abud japri saya akan saya sebutkan 100 biji itu. Kemudian yang masalihul mursalah. Contohnya itu banyak banget itu. Contoh salah satunya ya. Dulu atau di Al-Quran sama hadis tidak ada orang nikah itu dicatat. Yang penting nikah itu syaratnya biwaliyin wa syahidai adlin. Ijab qabul. Itu saja syaratnya. Tapi dalam rangka untuk mempertegas Al-Quran dan hadis, ada hukum fikih, ada hukum yang sumber hukum yang namanya maslahatul mursalah. Contohnya apa? Pencatatan perkawinan dalam surat resmi. Nah, catatan perkawinan di KUA itu udah dianggap sah. Yang penting udah memenuhi syarat rukunnya, syarat rukun dan wajibnya, sah itu sholat, yang namanya nikah itu. Pak Umri kalau mau nikah lagi, ya sah saja, langsung ke KUA. Nah, itu masalihul mursalahnya apa? Catatan dalam pernikahan di KUA. Nah, itu contoh masalihul mursalah. Banyak yang lain. Itu saja. Karena udah mau Jumatan ini, belum baca teks khutbahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ternyata antara baca dengan nerima dari Waalaikumsalam. Yai Gopur ini lebih meresap sekali ini. Luar biasa. Terima kasih Pak Ye. Iya. Ya, terima kasih Pak Abdul Gopur. Sudah jelas ya, gitu. Pak Abud ya. Jadi masalah mursalah itu ya Abud, sumber kalau kurang jelas, pandangilah Bu Nur. Maka dia akan jelas. Kalau tidak jelas, pandanglah Yai Umri. Karena Bukan dalam jelas, kehidupan glowing. Umri banyak yang tidak kejelasan. jelas ya, Pak. Anda ini kalau ngomong nggak jelas. Ngapunten, ngapunten. Siap. Sudah ya Pak Abud. Terima kasih. Insya Allah terjawab ya Pak Abud ya. Mantap. Ya, karena waktu juga kan sudah jam 10:15 kalau di sini. Coba Mungkin Pak Ketua telepon Pak dosen gimana ini? Nggak ada foto bersama Bu Nur. Ayo atuh foto bersama Bapak-bapak. Iya. Mumpung ada gubernur. Tadi Pak. Saya mau foto bersama asalkan jangan sama Yai U. Nah, foto sekarang